websitenya apa SSI ya. Baru dia dapat itu dapat yang VIP sih, yang kita tengah gitu kan. Karena yang termurah itu kita buku-buku katanya gitu kan. Artinya tuh apa kabar? Dia sangat fasih berbahasa Indonesia. Dia sangat apa ya? Sangat menyenangin kita ya. Walaupun agama sudah kita mengajarkan kita untuk berbuat baik, berbuat apa itu kembali ke orangnya gitu kan. Itu orang dia itu IQ-nya tinggi daripada Indonesia gitu kan. Tapi pada kenyataannya pada saat Olimpiade matematika, fisika, bisa jadi agen atau dari usernya mereka gitu kan. Dan mahasiswa juga tidak mudah berorganisasi, tidak mudah menerima endosan. Itu makanya Pak Prabowo berkali-kali yang kalah di pilpres, kalah lagi dengan baik. Ini cuaca semakin siang semakin panas. Mudah-mudahan tidak panas-panas amat ya. Jadi kita bisa menyelesaikan pembuatan video kita. Jadi depan kita juga ada SA 131. Jadi semakin nampak saya lihat di belakang sana, sebelah kanan kita itu ada lagi bus yang kosongan kembali. Coba lihat antriannya, akan terurai dengan sendirinya nanti ya. ASA 131 kelihatannya sebagian Samarinda mendung ya. Tapi juga kemarin sempat agak ini juga ya, di tengah kota hujannya deras, tiba-tiba di tempat saya itu kering. Jadi rezekinya dibagi-bagi gitu ya, nggak menyeluruh. Mungkin hari ini di petak mana gitu ya, besok di petak mana gitu ya. Jadi sangat jomblang sekali, sangat nampak sekali gitu kan. Jadi masuk di daerah tempat saya itu tiba-tiba kering. Buat para pecinta timnas, jadikan dukungan Anda, doa Anda yang terbaik buat timnas tercinta kita. Besok akan berlaga melawan Jepang tanggal 15 Desember 2024 dan tanggal 19 melawan Arab Saudi. Bermain di GBK ya, mungkin sangat beruntung sekali orang tinggal di seputaran sana ya, walaupun di luar dari Jakarta mungkin juga banyak yang nyamperin Jakarta. Tapi informasinya tiket sold out 1 jam setelah dibuka langsung diserbu gitu ya, sama pembeli ya, terutama supporter Indonesia kan. Sementara dari pihak Jepang dipersiapkan kurang lebih 2000 tiket gitu ya.
dan sisanya untuk perwakilan dari sponsor segala macam gitu ya. Itu konfirmasinya dari Pak Erick Thohir gitu kan. Bayangin 1 jam coba. Udah ludes dibeli gitu kan. Nah, ini Charles 3 dan Robi 381. Bahkan ada YouTuber dari Malaysia dia juga beli. Dia nunggu karena dibukanya tuh kurang lebih jam 00 waktu Indonesia bagian barat. Dia tungguin tuh, dia tongkrongin di ini ya, di websitenya apa SSI ya, baru dia dapat yang VIP sih, yang kita setengah gitu kan, karena yang termurah itu kurang lebih di 250.000 gitu kan. Kok mahal banget ya kata orang Malaysia. Karena di Malaysia katanya murah gitu kan. Ya lo jawab sendiri dah. Lo bilang sama orang Indonesia miskin. Sangat jauh sekali engine-nya dia. Juga sangat pingin sekali ya menyaksikan pertandingan, cuman saya nggak dapat tiket. Jadi daripada saya nonton di luar dari stadion, mendingan saya nonton dari rumah, nonton di TV gitu kan, itu lebih puas lagi. Karena saya berapa kali lihat timnas menonton secara live di stadion, itu gemuruhnya luar biasa gitu, nggak terdengar. Ya nah, apalagi Indonesia yang main kan tahu sendiri, supporter nggak ada henti-hentinya itu untuk memberikan semangat gitu kan, sangat luar biasa. Jadi 2 kali 45 menit itu selalu bernyanyi supporter Indonesia, sangat luar biasa. Tuh, makanya ada YouTuber dari Prancis gitu kan, kalau dia selalu membuka busu-busu katanya gitu kan, artinya tuh apa kabar, dia sangat pasti berbahasa Indonesia. Dia sangat menyenangin supporter Indonesia. Bahkan dia mengikuti laga timnas Indonesia pada saat melawan Arab Saudi, Bahrain, terus Cina gitu kan. Jadi dia ikutin terus gitu kan. Jadi pada saat dia di Jakarta, dia ketemu salah satu mungkin sesama dia YouTuber juga dari Indonesia. Jadi dia ditraktir dan dikasih baju batik, dikasih jersey timnas Indonesia gitu kan. Dia baru tahu bahwa Indonesia itu orangnya baik-baik, tidak seperti yang disangkakan oleh Bahrain gitu ya. Betul. Contohnya sendiri, walaupun kita sering dihujat, dikatain miskin, dikatain kita selalu mengekspor membantu rumah tangga gitu kan, terus PDB kita ini kecil gitu kan, tapi orang Indonesia masih menyambut dia, bahkan melayani dia gitu kan. Banyak gitu juga komentator dari YouTuber dari Malaysia itu sangat senang. Ada juga YouTuber Malaysia pada saat dia pergi ke Jakarta ya, kehilangan ATM, kehilangan dompet gitu kan, akhirnya dia share tuh di channel YouTube dia. Tiba-tiba ada YouTuber dari Indonesia yang nyamperin dia, dibantu, dikasih uang belanja, dikasih tempat tinggal gitu kan, baru dia rasakan gitu kan. Jadi itu sih menurut saya kembali ke akhlak kita ya. Walaupun agama sudah kita mengajarkan kita untuk berbuat baik, berbuat apa, itu kembali ke orangnya gitu kan. Itu kalau orangnya memang udah rusak, ya rusak gitu kan, nggak bisa. Karena banyak sekali YouTuber dari luar itu ya, khususnya dari tetangga kita, itu mentor Jakarta, katakan Jakarta Jongrong, Jakarta Kemarin ini, jadi kan juga gitu kan. Sebenarnya kamu membuat video ke Indonesia, anda membuat kajian, atau kenapa gitu ya. Itulah kadang-kadang itu kembali ke mindset orang loh ya, artinya adabnya mereka. Kalau kejiwaan mereka ya rusak, ya rusak gitu kan. Walaupun penampilannya maaf, namanya Islami gitu ya,
susah gitu kan. Itu kita juga nggak tahu dia sekaya apa sih di sana. Bahkan dia mengklaim dia itu IQ-nya tinggi daripada Indonesia gitu kan. Tapi padahal kenyataannya pada saat Olimpiade matematika, fisika, kimia dia nggak pernah dapat juara gitu kan. Yang sering ngambil juara itu Cina, Indonesia gitu kan, Vietnam, Thailand gitu kan. Saya nggak pernah dengar negara dia juara Olimpiade fisika gitu kan. Jadi kalau kita ngeklaim itu sih ya kembali ke kejiwaan sih sebenarnya ya. Nah, mungkin dia kena penyakit apa kronis gitu kan. Kita kalau mengatakan oh negara kami kaya, mungkin ada sesuatu yang dia tutup-tutupin gitu ya. Ini dapat kita ada Kingfisher contohnya ya, dan acara itu Kingfisher 282. Mudah-mudahan suara saya bisa terbuat pertanyaan yang jelas ya. Walaupun kendaraan yang melintas di jembatan depannya ini samping kita ada TBBLUDIS 6 Tanjung Pinang. Ini kok kosongan dia, nggak narik apa-apa ini takbutnya ini. Nah ini Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu di mana ya? Dekat Batam sana ya? Ini Kingfisher 282. Dan Asia Rider 301. Jam berdiri di sini ya, bersyukur kita terlindungi oleh rangka-rangka dari jembatan ya. Di pagi hari walaupun matahari pagi itu sehat, tapi kalau pagi kemudian juga kadang-kadang terutama nggak bagus buat kamera atau kena matahari di buram ya. Asia Rider 301 ini kelihatannya masih cukup panjang nih di belakang ini, terlalu ada saja yang muncul dari stasiun sebelah kanan kita ke Jawa Tengah. Nah, coba lihat mobil kapal-kapal cas itu buat jual buah-buahan dan nanti tuh disamperin tuh takbutnya nawarkan buah-buahan dia gitu ya. Ya semudah laris. Ada ABK yang biasa melintas di sungai Mahakam, tolong tuh dipanggil mereka itu berbagi rezeki ya, walaupun kamu beli 1 kilo tuh. Ya biasanya kapal-kapal dari Hulu Mahakam tuh disamperin gitu kan. Biasanya jauh dari Samarinda disamperin udah. Kalau dekat Samarinda kan udah mau rapat kan ke dermaga. Kecuali yang seperti takbut yang bermuatan begini narik itu disamperin. Coba itu lihat, itu sangat berbahaya sih menurut saya ininya. Apalagi dalam posisi jalan begitu ya, dalam keadaan narik sangat berbahaya sekali. Apabila bermasalah di casnya nggak bisa hidup, tiba-tiba tuh nabrak di takbutnya mereka atau bus itu, aduh nggak dibayangin deh ya, jangan sampai terjadi lah ya. Nah, ini Napoleon dulu
spekulatif sih menurut saya, karena tidak mungkin dalam keadaan begini takutnya mampir dulu ke pasar gitu kan. beli buah-buahan gitu kan. Mungkin kebutuhan mereka yang seperti ditakut ini dilayani oleh agen atau dari usernya mereka gitu kan. Kalau biasanya si agen ya, dan pihak agen baru buat invoice ke pembeli akun. Solusi problem kecil baru kelihatannya panjang. Masih cukup panjang antriannya. Sudah hampir 2 jam melintas, sudah puluhan yang melintas, sekitar 20 ya, hampir 30 sudah melintas. Ini dibantu lagi sama Henry Buandan. Jadi saya himbau kembali seluruh warga Indonesia, gunakan pilih Anda tanggal 27 pergi ke TPS, salurkan suara Anda sesuai dengan aturan Anda, tidak usah mempengaruhi pemilih yang lain untuk memilih sesuai pilihan Anda. Pilihan Anda cukup Anda yang tahu, ya. Tidak usah bermusuh-musuhan, tidak usah menyebarkan unsur-unsur yang tidak baik. Nanti siapapun yang terpilih, ayo kita dukung bersama kemajuan daerah kita. Pemilih yang terbanyak itulah pilihan rakyat, ya. Dan yang terpilih jangan lupa amanahnya, menjalankan seluruh janji-janjinya. Apa yang dikampanyekan, apa yang diprogramkan harus direalisasikan, jangan cuma dibuat program tertulis tidak dijalankan, ya. Karena waktu akan terus berjalan, ya. Selama 5 tahun Anda tidak ada bangunan, itu suatu kemunduran. Yang menjadi PR ya saat ini, ya, banyak sekali gedung-gedung sekolah, ya, menurut saya itu sudah tidak layak, mau negeri maupun swasta. Apalagi di Jakarta ada wacana itu yang swasta akan dibebaskan dari SPP. Mungkin ada kategorinya lagi gitu kan, mungkin seperti sekolah internasional mungkin tidak termasuk kategori, mungkin itu sekolah orang-orang yang ada yang rezekinya banyak, mungkin yang terbatas, yang mungkin yang tidak bisa tertampung di negeri, jadi sekolah swastanya ditampung oleh biayanya ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Mudah-mudahan itu bukan cuma berlaku di daerah Jakarta saja, bisa berlaku seluruh Indonesia, ya. Kalau bisa jangan cuma sampai di SMA SMK, kalau bisa sampai ke S1 sampai S3 gitu kan. Karena Indonesia perlu regenerasi untuk membangun, memerlukan sumber daya manusia yang tangguh, ya. Buat mahasiswa juga tidak mudah mengadvokasi, tidak mudah menerima endokan dengan berbagai macam alasan, mengkritik serangan mengkritik menggunakan bahasa yang santun, karena kampus itu tempat mendidik, kita tempat mendidik buat anak-anak kita, ya, agar dia lebih sopan dan santun. Jangan sampai keluar dari sana tidak memiliki sopan santunan gitu ya. Karena apa yang terjadi
Universitas Airlangga di Surabaya mengkritik Pak Prabowo, memberi ucapan selamat, tapi menyeleneh di ujung-ujungnya itu bukan bahasa kampus, itu bahasa-bahasa orang nggak punya pendidikan gitu ya. Dia aja belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan, masih mengharapkan meminta-minta ke orang tua, ya udah mengkritik sepedas itu. Kalau kamu mengkritik, persiapkan solusinya apa, itu kritikan. Jangan diikutin pasukan-pasukan sakit hati yang saat ini masih digoreng-goreng itu seperti akun kuku Fafa gitu kan, yang betul-betul nggak direspon sama Presiden Prabowo. Itu apa ya menurut saya? Apakah mereka kurang kerjaan atau gimana ya? Ini itu ya mungkin terafiliasi sama pasukan sakit hati tadi mendemo ke depan rumah Pak Jokowi untuk minta Pak Jokowi diadili. Memang salahnya apa? Kalau memang dia bersalah, laporkan ke polisi, persiapkan bukti-buktinya, jangan cuma asumsi-asumsimu saja. Contoh, pada saat pengumuman pemenangan Pilpres, ya, ada salah satu paslon menggugat ke MK. Isi gugatannya, ya, itu ambang batas usia. Kalau sudah diputuskan MK, ya apa lagi gitu ya? Kalau memang kamu disenangi rakyat, dipilih rakyat, tapi walaupun apa keputusan dari MK mungkin nggak berpengaruh besar menurut saya. Kembali ke pemilih gitu loh. Pemilih aja cuma milih kamu cuma berapa persen. Gitu. Jadi siapapun yang terpilih, ayo kita dukung. Makanya Pak Prabowo berkali-kali yang kalah di Pilpres, yang lagi yang baik, ganggu orang kerja, ayo kita dukung. Jangan kita jabatan. Dengan cara dengan cara menghujat begitu gitu ya. Aduh, kadang-kadang saya nggak habis pikir ya. Indonesia ini sebenarnya bukan krisis demokrasi, krisis moral. Karena orang yang berkontestasi pada saat itu belum siap kalah, jadi dia buatlah menggiring isu yang bermacam-macam. Sampai Najwa Shihab mengatakan Pak Jokowi itu pulang ke Solo itu ngebeng, itu betul-betul nggak sopan, Saya sampai saat ini tidak pernah lagi mengikuti. Dulu saya senang ya, tapi nggak seperti sekarang barbar. Menurut saya sekarang tuh barbar dia, kayaknya kepedean. Dulu saya sangat senang sekali dengan programnya dia itu, panggil pejabat, dipertanyakan apa-apa itu sangat senang. Tapi dulu dia bukan seperti diinterogasi seperti penyidik itu kan, enggak, menanyakan programnya gimana sangat bagus dulu. Kok semakin kesini kok semakin begitu gitu kan. Sayang sekali. Akhirnya sekarang apa? Akan dicap oleh masyarakat gitu. Apalagi orang tuamu itu ahli hadis gitu kan. Itu aduh, susah sih ya. Itulah fungsinya namanya agama.
kalau kita lihat perpatokan ke agama, jadi agama itu ibarat rem. Jadi kalau kita berperilaku yang kurang baik, kita kembali ke agama gitu. Gitu. Jangan seenak-enaknya. Kita juga punya warga, kita hidup gini ya betul. Kita punya hak yang sama. Tapi apakah kamu mau? Kita katakan begitu gitu kan. Jadi depan kita ada Braukol 31 dan Batrovi 362. Ini Braukol. Braukol ini perusahaan Braukol itu ada loh ya, kampung batubara di Jakarta itu juga besar lokasinya. Cuman dia jatinya masuk ke arah sungai Labanan sana, beda sama di Samanta kan gitu. Dia konturnya langsung ke laut, langsung masuk ke Pesel gitu kan. Konturnya aja panjangnya sampai 5 kilo. Luar biasa memang. Pantainya sana landai ya, landai, bukan pakai pasir, dia batu-batu karang. Sorry. Maaf, tahu ya. Oh iya. Jadi kagetkan oleh orang bekerja. Saya adik bernarasi, tiba-tiba dia nyapa saya. Kaget saya. Fokusnya kita berbicara, bernarasi. Tiba-tiba ada yang misi gitu. Ngagetin di samping kuping, kaget saya. Aduh. Itu kamera nggak loncat. Ini coba lihat bat yang di belakang sangat dekat sekali, takut di belakang pantat dari kapal Kandu. Ini kegiatannya Primastar ya, sangat dekat sekali ya sama Primastar berapa itu. Dan bat KS 3301. Jadi gak heran ya, semakin siang semakin banyak juga pejalan kaki yang melintas di sisi jembatan itu, di pejalan kaki jembatan Mahakam. Jadi bahkan rombong sepeda-sepeda engkol juga melintas di sini. Oh, Prima Surya 01, sorry, bukan Primastar. Sorry. Ini masih cukup panjang nih. Panjang. Gitu kan, harus lebih nyaman karena sehari-harinya mereka di situ, kecuali mereka cuti mungkin baru saya nggak ngerti cutinya mereka ini per 2 bulan atau per 6 bulan nih untuk takbut nih. Setahun sekali gitu. Kemungkinan per 2 bulan kali ya, kalau setahun kan kelamaan. Tambang batu bara aja per 2 bulan. Saya nggak tahu per 2 bulan dia berapa hari, apakah 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Itu. Sangat sekali.
ya. Indonesia itu masuk paling tidak di runner up untuk futsal ya. Yang biasa menjuarai itu Thailand, Vietnam, Indonesia gitu ya. Kita yang tiga-tiganya. Tapi yang sering mendominasi itu Thailand. Karena Thailand udah berapa kali masuk ke Piala Dunia ya untuk futsalnya dia. Karena kalau saya perhatikan pembinaan olahraganya di Thailand itu juga sangat cukup maju ya, seperti bola, ya, sepak bola, badminton, apapun saya perhatikan digelutin sama mereka tuh memang sangat support dari pemerintahnya gitu. Seperti futsal, lawan ya. Saya nggak tahu apakah kena sporting atau bagaimana mereka. Kalau di Indonesia itu sudah kena kartu. Jadi kita TB Dama Agung yang sudah dapat berapa. Jadi pemain Malaysia satu itu sudah tahu siapa yang juga kadang-kadang terbaik katanya gitu ya. Itulah kadang-kadang Malaysia ini terlalu dini untuk menetapkan sesuatu yang kalau umpamanya dari negara luar atau dari AFC atau AFF yang berbicara ya kita bisa dengar gitu ya. Ini dari mereka gitu kan sangat mudah sekali untuk mengklaim. Nah ini makanya kita kembali lagi ke kejiwaan ya sebenarnya. Kadang-kadang berbanding kebalik sama hasilnya. Jadi katanya buat apa selalu impor pemain-pemain asing gitu. Padahal dia juga benar mengimpor banyak pemain asing tapi nggak seberhasil Indonesia gitu kan. Dia banyak pemain-pemain pemain asing yang bermain di liganya mereka dinaturalisasi gitu kan. Tapi ya kelasnya kelas-kelasnya mereka aja, kelas-kelas liganya mereka, bukan bermain di liga-liga Serie A seperti JIC, seperti yang di Indonesia lah gitu ya. Ini coba lihat sangat gelap sekali ya karena matahari. Ini semakin ramai kendaraan yang melintas hari ini ya di Jembatan Mahakam dan di bawah Jembatan Mahakam.